tengah hamparan luas samudra dan ribuan pulau terpencil, sebuah revolusi senyap sedang terjadi. Internet yang selama ini menjadi hak istimewa bagi sebagian, kini berjanji untuk menjangkau setiap sudut bumi. Ini bukan lagi mimpi, melainkan medan perang teknologi yang melibatkan para raksasa. Bayangkan sebuah desa di pelosok Indonesia, terisolasi dari peradaban digital. Membentangkan kabel serat optik melintasi gunung dan lautan adalah misi yang nyaris mustahil. Namun, di atas sana, ribuan titik cahaya bergerak, membawa harapan konektivitas tanpa batas. Inilah kisah tentang ambisi tak terbatas, inovasi yang memukau, dan persaingan sengit yang akan membentuk masa depan internet kita. Ini adalah perang bintang antara visi Elon Musk dan Jeff Bezos, dengan Google sebagai saksi bisu kegagalan. Dulu, ada Google Loon, sebuah proyek ambisius yang menjanjikan internet dari balon udara stratosfer. Konsepnya brilian, solusinya inovatif, namun pada akhirnya, ia tak mampu bertahan. Loon menjadi pengingat bahwa ide besar saja tidak cukup tanpa eksekusi yang berkelanjutan. Kini, fokus beralih ke orbit rendah bumi atau LEO. Disinilah Starlink dan Project Kuiper bertarung. Mereka bukan sekadar penyedia internet, melainkan arsitek jaringan global yang baru, menjanjikan kecepatan dan latensi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Satelit geostasioner tradisional mengorbit pada ketinggian hingga 6.000 km. Jarak ini menciptakan penundaan sinyal yang signifikan. Namun, satelit LEO hanya berjarak ratusan kilometer, mengubah segalanya. Satelit LEO mengelilingi bumi dengan kecepatan luar biasa, membentuk konstelasi yang padat. Sinyal internet tidak perlu menempuh jarak yang jauh, menghasilkan latensi yang sangat rendah. Ini krusial untuk aplikasi real-time seperti video conference atau game online. Starlink, besutan Elon Musk, adalah pelopor di arena ini. Ribuan satelitnya sudah mengorbit, menyediakan layanan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Piringan satelitnya yang ringkas kini terlihat di desa-desa terpencil, menjadi jembatan menuju dunia digital. Kehadiran Starlink di Indonesia adalah sebuah game changer. Bagi daerah yang sulit dijangkau infrastruktur darat, Starlink menawarkan solusi instan. Ini bukan lagi tentang menunggu, melainkan tentang terhubung sekarang juga. Namun, Musk tidak sendirian. Jeff Bezos melalui Amazon meluncurkan Project Kuiper. Ini adalah penantang serius dengan ambisi yang sama besarnya. Kuiper berjanji untuk menghadirkan jaringan satelit LEO yang tak kalah canggih, bahkan mungkin lebih baik. Persaingan ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang dominasi pasar. Siapa yang akan menguasai miliaran pengguna yang belum terhubung? Siapa yang akan menetapkan standar harga dan layanan di masa depan? Kedua raksasa ini berinvestasi miliaran dolar, meluncurkan satelit demi satelit. Ini adalah perlombaan yang mendebarkan, di mana setiap peluncuran roket adalah langkah maju dalam perebutan kendali atas langit. Teknologi ini memang revolusioner, cepat, dan menjanjikan. Namun, ada satu dilema besar, harganya. Bagi sebagian besar masyarakat di negara berkembang, biaya langganan Starlink masih tergolong mahal. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa teknologi canggih ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang? Bagaimana kita bisa menjembatani kesenjangan digital jika aksesnya masih terhalang oleh biaya? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus dijawab. Meskipun demikian, persaingan antara Starlink dan Kuiper diharapkan dapat menurunkan harga di masa depan. Skala ekonomi dan inovasi berkelanjutan bisa membuat internet satelit LEO lebih terjangkau bagi semua. Google Loon telah tiada, namun warisannya adalah pelajaran berharga. Kini Starlink memimpin, sementara Kuiper mengejar dengan agresif. Pertarungan ini bukan hanya tentang kecepatan internet, tetapi juga tentang visi masa depan. Siapa yang akan memenangkan perang bintang ini? Apakah Elon Musk dengan Starlink-nya akan terus mendominasi?
atau Jeff Bezos dengan Project Kuiper-nya akan menjadi penguasa baru. Masa depan internet global sedang ditulis di angkasa. Kita semua adalah saksi dari revolusi ini. Apa pendapat Anda? Siapa yang akan menguasai internet masa depan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar.